Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Bisri dari UPTD SD Negeri 1 Mekar Gading. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Pada aksi nyata kali ini, saya ingin membahas terkait modul 1.4 Budaya Positif yang sudah saya terapkan di UPTD SD Negeri 1 Mekar Gading. Sebagai implementasi untuk menumbuhkan budaya positif, maka dibentuklah kesepakatan kelas dan diseminasi kepada rekan sejawat di UPTD SD Negeri 1 Mekar Gading. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi murid yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan adanya kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata ini ialah memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tahap 1, membuat keyakinan kelas. Bersama ya, Bapak dengan kalian membuat kesepakatan kelas. Setiap murid menuliskan satu keyakinan yang menjadi kesepakatan dan keyakinan kelas. Ketika jam pelajaran berlangsung. Sudah? Terima kasih Alvino. Tahap 2, diseminasi kepada rekan sejawat di UPTD SD Negeri 1 Mekar Gading. Berikut penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru di UPTD SD Negeri 1 Mekar Gading, Kecamatan Sendiri, Kabupaten Indramayu. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya dalam mengisi acara hari ini. Perkenalkan, saya Bisri SPD dari UPTD SD Negeri 1 Mekar Gading, Kecamatan Sendiri, Kabupaten Indramayu. Saya adalah CDP Angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Agenda pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian nyanyikan lagu Indonesia Raya, disusul eksplorasi konsep, kemudian refleksi dan penutup. Baik, sebelum masuk ke acara inti, di sini saya selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Indramayu akan melakukan suatu kegiatan
dalam rangka memenuhi tugas tugas di calon guru penggerak Kabupaten Indramayu tahun 2023 ini. Di sini saya akan melakukan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di sekolah kita ya, di UPTD SD Negeri 1 Mekar Gading ini. Baik, sebelum nanti kita masuk ke acara inti, acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum kita masuk ke kegiatan, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang selanjutnya yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu guru diharap untuk berdiri. Terima kasih, silakan Bapak dan Ibu guru duduk kembali. Diseminasi budaya positif di sekolah di lingkungan UPTD SD Negeri 1 Mekar Gading. Kita ini dulu aja ya. Sebelum melakukan kegiatan kita ice breaking sebentar. Ya, ice breakingnya simple aja. Jadi kalau saya misalnya pegang ini berarti apa Bu? Pak, jidat ya? Jidat, hidung, dagu ya. Jidat, hidung, dagu. Nanti saya bilang jidat berarti pegang ya. Jidat, hidung, dagu. Siap ya? 1, 2, 3. Hidung, dagu, hidung, dagu, jidat, pukul, masih kayak pukul. Gak fokus nih pukulnya. Ya, satu lagi, hidung, hidung tuh ini Bu. Jangan ngikutin saya Bu. Ya baik ya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, santai. Baik, yang pertama adalah elaborasi pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif.
Di sini ada pertanyaan pemantik ya. Menurut Bapak dan Ibu setuju atau tidak? Pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan dari pernyataan 1, 2, 3, Bapak Ibu setuju atau tidak? Bagian mana yang setuju, bagian mana yang tidak? Untuk nomor 1 saya juga setuju, dan nomor 2 juga setuju. Semuanya kayak setuju semua. Setuju ya? Ya, Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan positif, membaca dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, kita masuk ke materi yang lebih jauh lagi ya untuk hal ini. Saya juga awalnya secara ini setuju, tapi pas masuk ternyata ada kekeliruan ya. oh ya. Baik ya, kita lihat. Yang pertama, topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama 2.1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 2.3, keyakinan kelas. 2.4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 2.5, restitusi, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Dan 2.6, restitusi tentang segitiga restitusi. Eksplorasi konsep yang pertama yaitu pembelajaran 2.1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma ya, yang sebelumnya kita mengetahui untuk misalnya kita menghukum anak-anak itu dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan fisik, misalnya push up, squat jump, terus lari lapangan, itu biasanya digunakan pada masa atau zaman-zaman dulu. Zaman sekarang seharusnya tidak menggunakan hal tersebut lagi, ya, karena itu menurut teori ini hukuman seperti itu tidak lagi mendidik. Nah, di sini kita coba lakukan kegiatan kepala tangan ya. Misalnya ada A dan B, Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Kita coba ya, kita simulasikan aja berarti dua-dua ya. Saya kasih siapa yang posisinya sebagai A, siapa yang posisinya sebagai B. Kira A dong. Oh ya, A berarti laki-laki. Bapak-bapaknya semuanya ya A ya. Pulpennya ada nggak Pak? Benar. Nanti nggak usah ya jadi juri. Nah, berarti yang posisi A adalah menuliskan di secari kertas tersebut hal yang sangat berharga bagi Bapak Pak Gunawan dan Pak Runadi. Silakan bebas ya, menurut Bapak apa hal yang paling berharga, tuliskan, kemudian dikepal di tangan. Ya, nanti hal ya dikepal, pura-pura aja sih ya, dikepal dengan sekuat tenaga. Nanti posisi B itu ya, B itu berarti weci dan bukul ya. Nanti dengan cara apa aja Bu? Misalnya membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap dan sebagainya. Bagaimana caranya yang A ini bisa mendapatkan hal berharga itu dari ini hal berharga, harga yang paling berharga adalah keluarga.
Sudah, siapa yang mau praktekin untuk ke depan? Aku lawan lagi. Boleh. Berarti kebalik ya. Ini ibu-ibunya yang merayu. Digenggam ya Pak. Bagaimana caranya digenggaman itu bisa ke Bu Eci, dan sebaliknya bagaimana Pak Gunawan mempertahankan sekuat tenaga agar tidak bebas mau merayu, mau apa ya. Gak apa-apa, ini aja simulasi. Ayo. Bebas Bu, apa aja. Kenapa biasa presentasi? Silakan. Iya, ngomong apa? Misalnya dirayu nggak mempan, diancam, ini pura-pura aja sebenarnya ya. Tapi kira-kira kalau syukur-syukur dapat ya bagus. Berarti luluh ini kalah, ini nggak bisa mempertahankan keyakinannya. Saya mau apa tadi kebudi dasar. Kotor aja. Nyuap tuh duitnya gede. Merayu, di sini merayu ya. Cocok Bu, bisa membujuk, bisa mengancam Bu. Ya ancam aja Bu, kalau nggak ngasih balik mengkesin. Iya. Iya. Gimana? Bagus. Akhirnya normal lagi. Bagus. Dulu kalau belum sini sang suaranya sih. Pak Gunawan. Ayo sih ya, di kamera mancing istri. Ya, istri. Pak Gun boleh nggak? Boleh nggak gitu? Boleh nggak gitu? Lihat yang Pak Gun kepal tuh di tangan. Kok nggak boleh? Rahasia yang sangat penting. Seberapa penting sih? Penting banget, sangat penting. Kenapa enggak? Saya tuh mau tahu itu isinya apa gitu. Saya bisa, kan katanya penting. Saya bisa menjaga sebuah rahasia gitu kan katanya penting. Saya bisa dapat dipercaya kok. Rasa percaya saya itu bagaimana? Cinta tua Udah, ini deh posisinya dibalik pun ditukar. Nah, karena yang ngepel kayak sih. Apa yang Ecinya ini pura-puranya genggam ya sih ya. Yang sangat keras ya sih. Ya bagus. Yo, orang ngomong. Besok bikin barang apa? Ibu Eci, Apa? Tidak bang. boleh nggak Lihat atau minta apa bebas yang penting bisa. Ibu Eci boleh nggak lihat apa yang dipegang tangan Ibu Eci? Tujuannya untuk apa? Mau lihat ini? Mau tahu saja isinya apa aja? Ya kalau mau tahu aja yang bisa tahu. Gak apa-apa kan, gak penting. Kan katanya gak tahu, berarti kan gak penting. Mau tahu nanti kalau boleh dibuka itu isinya apa, nanti akan jalan-jalan. Nanti tak beliin sebelah.
level, gacoan, dan masih banyak lagi. Kemarin saya udah jalan-jalan, terus bulan kemarin saya juga udah mobil level, udah gacoan, udah sebelah. Kamu udah kemarin. Iya, kan waktu minggu kemarin udah, jadi saya udah bosan gitu. Masa ngasihnya itu aja, tidak menjanjikan. Nanti kalau boleh dibuka tangannya, nanti tahun depan saya akan lamar. Katanya tahun depan mau melamar. Iya. Itu tuh Apanya? Aku udah sama. Bukan itu sebenarnya. Ngapain? Udah ya. Terima kasih atas. Ya baik, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Nah itu salah satu cara ya untuk mempertahankan keyakinan, apalagi bapak dan ibu guru di kelas nanti memimpin murid-muridnya. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh dilanggar karena sudah kesepakatan bersama-sama. Baik, selanjutnya perubahan paradigma atau teori kontrol atau teori pilihan itu atau ilusi kontrol ya. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuatkan karakter, ilusi bahwa semua muatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini hanya paradigma ya, harus dirubah. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada dua kolom ya, stimulus respon, kemudian teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulusnya. Teori kontrolnya atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan keadilan baru. Yang terakhir model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Jadi yang sebelah kiri ini stimulus respon itu biasanya zaman dulu yang kasih ya. Nah kalau sekarang itu menggunakannya teori kontrol atau pilihan. Jadi kita kepada murid diberi kebebasan atau pilihan ya untuk menentukan pilihannya untuk kebaikan di masa yang akan datang. Disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dari yang tadi ya, yang kolom itu rinciannya adalah sebagai berikut seperti ini kurang lebihnya. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian teori motivasinya untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan dan sebagainya. Ini agak ribet ya kalau lihat dari kolom-kolom seperti ini. Baik, kita lanjut saja untuk penjelasannya secara spesifik. Apakah makna disiplin? Ini adalah asal-muasal makna disiplin ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar.
Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini di bold ya, di tanda merah. Berarti tanda merah itu peringatan atau tidak boleh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini berdasarkan Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang maka motivasi intrinsipnya akan terbangun. Motivasi intrinsik akan terbangun. Motivasi intrinsik itu dari dalam diri murid itu sendiri ya, bukan karena adanya peraturan ataukah bukan karena aturan ya atau paksaan. Jadi motivasi intrinsik itu timbul dari keyakinan kelas yang sudah berjalan dan sudah dijalankan bersama-sama. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis. Kelas 1, kelas 2, 4 dan 5 sudah paham kali ya untuk profil pelajar Pancasila ini karena sudah menjalankan kurikulum Merdeka. Baik, lanjut ya. Nah, sekarang eksplorasi konsep pembelajaran 2.2 yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan juga restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, nomor 3 ini sudah masuk ke motivasi internal ya, tujuan disiplin positif dari murid atau siswa itu sendiri. Sedangkan nomor 1 dan 2 masih dari motivasi eksternal ya. Kalau bahasa kitanya apa ya? Ada iming-imingnya ya atau imbalan baru kita lakukan. Biasanya anak-anak seperti itu ya, apalagi usia SD. Usia SD itu masih banyak yang harus kita berikan contoh ya. Jadi kalau kita banyak nyuruh-nyuruh biasanya mereka gampang lupa. Dan kita harus selalu berikan penguatan sih kepada anak-anak di usia SD. Kata merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Di samping kita menyuruh orang lain, kita juga harus melakukan, atau sebelum menyuruh kita mencontohkan terlebih dahulu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, tadi ya kata penghargaan di awal ya, penghargaan itu kan dapat memotivasi siswa, tapi sebenarnya penghargaan itu sebenarnya sebagai hukuman bagi siswa karena sudah tidak lagi menjalankan keyakinan atau menggunakan motivasi intrinsiknya sendiri. Jadi karena itu tadi ya, melihat dari penghargaan. Penghargaan ini sifatnya nggak jangka panjang. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu dari teori Alfred Kohn tahun 1993. Ini ya, penghargaan ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan. Bisa dilakukan tapi tidak banyak juga, tidak sering kalau bisa ya, hanya sesekali.
bisa diselipkan untuk penghargaan ini. Jadi kalau nanti kita sering ke siswa itu ya, nanti ada hadiah ini. Jadi si anak sudah tidak lagi menjalankannya dengan sepenuh hati gitu. Jadi karena ada imbalan tadi. Dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan itu di dampaknya ya, dampak jangka panjangnya itu penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan yang ketiga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi. Ya, motivasi itu kan yang baik dari motivasi dalam diri siswanya ya, atau motivasi intrinsik. Kalau motivasi didasarkan dari tadi penghargaan, iming-iming, imbalan dan lain sebagainya, jadi tadi kreativitas juga berkurang, kualitas dari diri siswanya juga menurun, karena tadi tidak sepenuh hati menjalankannya. Di sini perbedaan hukuman ya dan konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 pernyataan ini, kira-kira Bapak Ibu mana yang hukuman, mana yang konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini karena terlambat ke sekolah ya. Jadi dia mencatat tuh 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi di buku. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJO. Kira-kira mana yang hukuman, mana konsekuensi? Nomor satu konsekuensi kayaknya. Konsekuensi. Kan semua. Kita coba ya. Nomor 1 konsekuensi. Nomor 7 hukuman. Yang terakhir hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nggak apa-apa. Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Nggak apa-apa, salah ya, kita belajar kok bareng-bareng. Konsekuensi, kita belajar itu ya. Saya juga masih belajar ini. Baik, kita cek ya. Apakah jawaban atau pernyataan Bapak Ibu tepat atau masih kurang? Wah, salah. Ternyata nomor 1 hukuman. Nomor 2 hukuman betul. 3 hukuman. Ini betul. Hukuman. Wah, ini yang tidak tepat ya, 3 nih. Saya juga sama Bapak Ibu. Waktu pelajari ini saya salah, banyak salahnya ternyata tentang hukuman dan konsekuensi itu. Jadi mencatat 100 kali di buku itu kan menyiksa ya. Itu hukuman ya, bukan konsekuensi. Ya, karena itu kan membuat fisik ya, capek dan sebagainya, dan itu tidak mendidik. Masuknya ke hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 itu hukuman jelas. Kemudian push up juga 15 kali itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu kan mengganti. Berarti kamu konsekuensinya ganti buku teman kamu, itu konsekuensi, betul. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol itu konsekuensi. Karena kan perbuatan dia ya, akhirnya dia membersihkan. Kemudian murid disuruh tidak mengenakan sepatu itu hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Nah, di sini kan ada pelajaran PJOK. Sebenarnya itu nyambung ya, karena PJOK itu kan lari fisik. Kebetulan pelajarannya PJOK. Nah, dia terlambat 10 menit.
juga Pak. Kalau ini masih ada korelasinya atau nyambung ya, karena satu rukun pelajaran gitu masuk di pelajaran. Kecuali lagi santai-santai hari-hari biasa pelajaran yang materi lain. Nah, jadi kalau misalnya pelajaran lain kita alihkan ke materi yang berhubungan dengan hari itu, apa kira-kiranya yang nyambung dan mendidik lah, kurang lebih seperti itu. Saya percaya bahwa dari Ibu sini kan guru hebat ya, jadi tahu mana yang harus dilakukan. Kemudian lanjut ya. Ini lumayan banyak yang benar, berarti paham ya. Perbuatan dan hukuman, perbuatan hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan atau memaksa. Kalau konsekuensi itu sifatnya stimulus, tanggapan. Jadi merasa anak untuk melakukan hal yang lebih baik ya, atau memperbaiki dari kesalahan kecilnya. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan dalam konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kurang lebihnya seperti itu ya Bu ya, antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada pertanyaan mungkin? Kalau ada yang kurang jelas? Ya, jelas ya. Baik, lanjut. Nah, sekarang apa itu restitusi? Saya juga baru ini dapat materi ini. Selama saya jadi guru baru tahu ada istilah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Teori Gosen tahun 2004. Ini secara teorinya ya dari Gosen 2004. Nah, di sini ada kolom, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Jadi hukuman itu merupakan identitas gagal ya. Sedangkan disiplin ya, disiplin itu dari konsekuensi kemudian menjadi restitusi itu merupakan identitas yang sukses. Contohnya gini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi kan sesuatu harus terjadi. Nah, restitusinya merupakan pilihan. Nanti ada contohnya deh. Kalau baca ini kayaknya ada ini ya Bu ya. Nanti kita coba lanjut ke contoh penjelasan berikutnya yang lebih rinci. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah untuk memperbaiki hubungan. Kemudian, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-9,
restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, itu udah ya eksplorasi konsep 1 dan 2. Kita ke eksplorasi konsep pembelajaran yang ketiga tentang keyakinan kelas. Bapak dan Ibu di sini apakah pernah mendengar atau sudah melakukan istilah keyakinan kelas dalam kelasnya masing-masing? Ya, kalau dulu ya, zaman saya kecil atau masih dulu lah sekolah, kelas itu biasanya adanya aturan ya atau peraturan. Biasanya kalau peraturan itu yang buat siapa? Aturan kelas, bukan di lingkungan sekolah, di kelasnya saja. Biasanya benar guru dan murid. Guru. Apakah guru murid ikut bikin peraturan? Guru, Pak. Pernah tidak melihat anak ikut bikin peraturan? Nah, kalau dulu memang peraturannya atau hak prerogatifnya itu dari wali kelasnya di kelas masing-masing. Nah, kalau sekarang peraturan kelas itu sudah dihindari, bahkan sudah dihapus, sudah dihilangkan. Karena itu sifatnya sudah tidak kolaboratif lagi, tidak kolaborasi lagi. Kalau keyakinan kelas ini sudah berkolaborasi antara guru dan muridnya untuk kenyamanan belajar dua belah pihak ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, bisa mengendarai kendaraan roda dua dan sebagainya ya, contoh-contohnya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi misalnya, kan peraturannya adalah kita harus menggunakan helm SNI ketika berkendara menggunakan motor ya. Itu kan peraturannya. Jika kita menjalankan motivasi intrinsiknya, maka orang tersebut tidak hanya melihat dari peraturan saja, tapi orang tersebut melihat dari segi keselamatan, dilihat dari diri sendirinya ya, dilihat dari keselamatan, tidak merugikan orang lain dan sebagainya. Nah di sini ada tabel P dan Y, kita skip aja ya. Oke, sebelum menjawab tadi ya keyakinan atau peraturan, saya ingin Bapak Ibu menuliskan keyakinan kelas yang ingin Bapak tuliskan, ya, bukan peraturan lagi, keyakinan kelas yang Bapak inginkan untuk dengan siswanya gitu ya. Dulu kan kita menggunakan peraturan ya, boleh bareng-bareng aja atau sendiri-sendiri. Oh kelasnya sendiri-sendiri ya, maaf. Nah, istirahat dulu nah. Dan untuk satu-satu aja nanti biar dikumpulin, kan bisa dikelompokin. Karena keyakinan kelas tuh bisa sama sih, bisa menular ke kelas lain, semuanya ini bisa sama. Satu-satu aja ya. Gini, untuk keyakinan kelas itu tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan menggunakan kata dilarang, jangan, seperti itu ya. Kalau keyakinan kelas, misalnya kan jangan buang sampah sembarangan, dirubah kalau keyakinan kelas itu membuang sampah pada tempatnya. Jadi kata jangan atau dilarang itu sebenarnya negatif ya, konotasinya itu negatif bagi anak-anak.
ingin Bapak Ibu inginkan di kelas tuh ya. Oh, saya kelasnya nanti kesepakatan dengan siswa, keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas itu muncul dari kesepakatan sih biasanya, dari guru dan murid berkolaborasi. Misalnya, yuk kita buat keyakinan kelas. Awalnya dari kesepakatan dulu. Misalnya ya tadi piket sesuai jadwalnya, ya. Atau apabila kayak gini Pak, sampai dulu kesepakatan keyakinan kelas. pada saat siswa jam istirahat, siswa di luar. Bu, ayo. Kita kan loh, saya tadi. Ini nempel, gimana? Ya sih, lihat. Buku lihat ya. Keyakinan kelas buku. Banyak ya keyakinan kelas tuh ya. Misalnya menghargai orang lain, itu misalnya kalau ada yang sedang berbicara kita tidak boleh berbicara, mendengarkan orang lain berbicara tuh ya, sama dengan menghargai. Kemudian misalnya tidak terlambat, datang berangkat tepat waktu. Jadi kalau misalnya lebih berapa menit kan nanti ada konsekuensinya apa? Ya tadi ya, tidak boleh dihukum ya. Sifatnya bukan hukuman kalau anak tidak melakukan indisipliner atau yang tidak disiplin. Sudah? Ditempel. WC, WC. Mami tahun depan datang tepat waktu. Ibu boleh Baik ya, dari Pak Runadi, pada saat jam istirahat siswa di luar kelas ya, tidak boleh di dalam kelas ya Pak. Itu tujuannya untuk apa Pak? Tujuannya untuk yang pertama menjaga kebersihan kelas, yang kedua menghindari sesuatu yang ada kehilangan benda daripada siswa tersebut. Ya tujuannya berarti agar tetap menjaga kebersihan kelas, kemudian menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada kejadian kehilangan ya. Oke. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Oke, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian ini apa ini? Dalam proses belajar siswa diharap tenang, betul ya. Dalam proses belajar siswa diharap tenang. Ketika jam pelajaran siswa tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh. Tidak boleh. Ketika jam pelajaran, nah ini bisa diganti ya kata-katanya ya. Misalnya Siswa nggak boleh hanya diperbolehkan, misalnya selama jam pembelajaran diperbolehkan minum air putih atau air mineral. Ya. Hanya minum air putih atau air mineral seperti itu ya. Berarti secara tidak langsung kan itu yang lain-lainnya tidak boleh. Seperti itu. Oke, bagus. Sudah bisa berarti ya. Nanti setelah ini saya ingin ya termasuk saya juga ini belum bikin ya keyakinan kelas. Oh ada baru peraturan pojok baca dan sebagainya. Saya juga nanti berarti harus bikin keyakinan kelas ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Silakan ibu bapak sendiri yang membuat dengan kesepakatannya dengan siswa. Ditentukan atau dilihat dari kelasnya ya, tingkatan kelasnya ya. Judulnya keyakinan kelas. Bukan peraturan. Bukan. Peraturan itu sudah tidak ada, sudah tidak diberlakukan lagi.
Iya, jadi keyakinan kelas itu awalnya kan dari kesepakatan dulu. Kalau kesepakatan kan kayak apa harus gitu ya memang. Tapi harusnya di sini kan sudah sepakat antara kedua belah pihak dari guru dan muridnya. Jadi tidak ada pemaksaan di sini ya. Nah kemudian dari kesepakatan itu kan timbulnya nanti jadi keyakinan. Apabila keyakinan kelas ini dijalankan secara jangka panjang terus-menerus, insya Allah nanti karakter anak-anak kita akan lebih baik. Nah, di sini ada peraturan, ini ada keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari ke kelas atau koridor. Ini bentuk peraturan ya. Nah, keyakinannya itu ya di sini ya, keyakinan kelasnya ini berarti tanggung jawab. Oh, jadi keyakinan kelas itu yang timbul dari kesepakatan ya. Tapi itunya kesepakatan kelas. Jadi keyakinan itu sebenarnya efeknya ya apa yang ditimbulkan. Tapi nanti enaknya kesepakatan atau keyakinan ya. Tapi biasanya yang pernah saya contohkan itu kan istilahnya keyakinan ya. Walaupun judulnya kan tadi membuang sampah pada tempatnya, misalnya kembalikan buku ke tempatnya setelah membaca, dilarang mengganggu orang lain. Nah diganti di sininya kalimatnya istilahnya diganti jadi tanggung jawab, menghormati orang lain, ini menghormati orang lain dan berkomitmen keselamatan dan kesehatan. Ini dampaknya ya atau efek yang ditimbulkan. Tapi kalau nanti ibu buat keyakinannya itu ya tadi kesepakatan kelasnya yang jadi keyakinan kelasnya seperti itu. Nanti coba kurang lebihnya di sini ada. Oke, lanjut dulu ya. Kita ke eksplorasi konsep pembelajaran yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kebebasan. Kemudian tadi udah ya. Ini ini kebutuhan dasar manusia sekilas saja. Ada 5 ya, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, penguasaan dan kebebasan. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ya. Kita sebagai guru atau pendidik di sekolah itu memiliki 5 posisi kontrol ya. Pokoknya ada 6. Mana sih? Hukum 6 atau 5 ya harusnya. Kalau ini contoh, udah masuk ke contoh sih. Pembuat orang merasa bersalah. Oh paksa. Ini penghukumnya ada 2. Sebenarnya 1 ya. Pembuat orang merasa bersalah, penghukum sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Ini contoh kalimatnya, misalnya saya kecewa sekali dengan kamu, Aldi, kamu tidak mengumpulkan tugas pada pelajaran ibu hari ini. Tapi dengan kalimat yang tadi ya, tidak membentak atau tidak keras. Nah kemudian segitiga restitusi di sini ada nih gambarnya nih, segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan daya pindah. Jadi kalau baca kayak gini memang ini ya. Nah, saya ada video aja deh nanti untuk segitiga restitusi ini yang kemarin saya sudah praktekkan ya, kurang lebih dengan siswa di sini. Ini tapi hanya simulasi. Video di sini tidak sesuai dengan aslinya gitu ya. Hanya untuk simulasi saja.
video ya itu ya dijadikan satu video. Jadi contoh kasusnya itu 2 dijadikan satu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 174 budaya positif. Perkenalkan, saya Bisri, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Indramayu, dengan fasilitator Amin Tohari dan pengajar praktik Tantri Aryani Dewi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah membuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai dan kebajikan yang mereka percayai. Segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut adalah arti penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama, Yosika tidak terima tugas sekolahnya selalu dicontoh oleh Alvino. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Yosika, tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas bahwa kamu habis bertengkar dengan Alvino. Apa itu benar? Kenapa kamu kesal? Oh begitu. Ya wajar kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak Ya, ini adalah restitusi pada tahap menstabilkan identitas ya. kamu melakukan hal ini. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Oh begitu. Tapi kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Ya wajar ya kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaannya dicontek begitu saja oleh kamu. Bapak sangat menghargai tindakan kamu, tidak melakukan tindakan yang lebih buruk dari itu, misalnya memukul. Baik, sekarang kita coba pikirkan tindakan kamu marah-marah sampai menggebrak meja itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan? Nah, kemudian yang tadi ada menanyakan keyakinan. Ya, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya betul. Keyakinan yang dilanggar oleh Yosika itu adalah menghormati orang lain atau menghormati antar teman. Jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika kamu marah? Ya betul sekali. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, tetap sekali tindakan kamu Yosika. Tetap semangat ya. Nah, silakan Yosika bisa kembali. Ini adalah tanggapan murid terhadap penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suko Komunasari dari kelas 6 UPTD SD Negeri 1 Mahadari. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Ibu untuk dapat mengendalikan diri dari amanah karena perilaku teman sama saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Kasus kedua, Rezi sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak
pembelajaran yang tertinggal. Rezi, tadi Bapak ada laporan dari Bu Butet. Katanya kamu dari negara mana? Iya, Pak. Kamu dari Bapak. Jadi contoh penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi tapi dengan masalah yang berbeda. Tapi caranya sama ya, menggunakan segitiga restitusi tadi ya. Jadi misal Bapak Ibu di kelasnya ada masalah kurang lebih sama, dicoba nanti segitiga restitusi ini. Iya, gitu. Sekarang kita cari solusinya sama ya. Iya, Pak. Rezi, kamu sering datang terlambat. Masih ada alasan. Kenapa sih? Boleh mana ini? Begadang, makanya. Iya, jadi udah kurang ya. Kalau malam itu ya. Ya, yang belum restitusi. Rezi doang keyakinan kelas. Kenapa dia kan Kalau datang terlambat sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita menurut Rezi ya, keyakinan kelas aku yang sudah dari belakang. Disiplin, Pak. Nah, menurut Rezi ini disiplin itu penting atau tidak penting? Penting, Pak. Penting ya, jadi karena kenapa penting? Ada menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat. Karena kita menghargai waktu dapat menghargai orang lain juga, dan dengan menghargai waktu pekerjaan kita jadi tidak menumpuk ya. Oke. Jadi apa yang dilakukan? Minta maaf, Pak. Apa? Jadi sudah minta maaf dan sudah menyesali dan berjanji tidak ada orang lagi ke sekolah ya. Ya, Pak. Sudah bersikap lagi karena sudah kemudian itu asal itu tidak lagi terlambat dalam sekolah. Awal. Ya. Tidak lama main HP-nya ya, batasi waktunya. Sebelumnya lebih awal ya. Terus satu lagi tidak begadang. Tidak begadang ya. Agar nanti dari sini tidak terlalu lagi datang ke sekolah ya. Oke. Baik ya, dari sini kita sudah mengenal solusinya ya. Tidak lagi datang ke sekolah. Tapi Bapak akan bekerjasama dengan orang tua di sini agar nanti dari situ ke sekolah tidak terlalu lagi datangnya ya. Oke, baik. Sekarang silakan dari kembali ke kelas. Berikut adalah tanggapan murid terhadap penerapan segitiga restitusi pada kasus kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezi Paredo dari kelas 6 UPTD SD Negeri 1 Mekargading, Kecamatan Sigi, Kabupaten Indramayu. Terima kasih Pak Bisri, saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan membuat lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah karena kasusnya ada menggunakan segitiga restitusi. Ya ini ya Bapak Ibu contohnya ya. Posisi kan saya buat video buat tugas. Menunjukkan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Semoga bisa diterapkan di sekolah kita. Amin. Dan bertanggung jawab. Guru-gurunya
Dasar tentang Saksikan Peristiwa Modul 1.4 Budaya Positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, terima kasih. Ya, kita tunggu lagi ya. Nanti berapa lagi ini? Masih banyak lagi. Semua materi modul atau tadi sudah ini ya, per pembelajaran sudah kita lewati ya, sudah saya paparkan. Sekarang kita saatnya ke refleksi ya. Setiap pembelajaran kita harus melakukan refleksi. Wajib hukumnya ya Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu selesai mengajar itu harus melakukan refleksi. Refleksi yang pertama ini adalah refleksi di akhir pembelajaran. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Dan yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti modul ini. Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Among itu bahasa Sunda ya kalau salah, artinya ngomong kayak gitu tuh Bapak Ibu. Ngomong kayak mengasuh ya. Jadi kita harus penuh perhatian ya. Oke, selesai, semua materi sudah saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah ya, oh ya, refleksi ini buat refleksi kita semua ya sebagai guru atau pendidik. Ini bisa dipelajari refleksi ini. Ya, semua materi sudah saya sampaikan. Kesimpulannya adalah apabila kita menemukan siswa atau murid yang bermasalah ya, dengan masalah apapun, seberat atau sekecil apapun, kita harus melakukan pendekatan dulu. Karena pada dasarnya murid itu memiliki karakter ya, tingkatan kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi penanganannya pun berbeda-beda. Nanti setelah ini ada tuh, kalau penanganan yang berbeda-beda tuh ke pembelajarannya berdiferensiasi. Modul saya yang selanjutnya. Ya, jadi seperti itu ya, kita menerima atau melakukan ke murid itu ya, tidak boleh langsung misalnya kita menegur siswa, alangkah baiknya kita ajak ke ruang guru atau ruang kepala sekolah. Jadi kita berdua saja gitu kalau menasehati, jangan langsung di depan umum. Karena itu mentalnya kasihan ya, nanti dia malu di depan umum ya. Nanti jangka panjangnya kasihan untuk mentalnya. Karena siswa kita itu kan sebenarnya memiliki kemampuan dan potensi masing-masing. Jadi kita harus gali potensi mereka. Karena mereka itu berbeda-beda, pasti dari siswa satu suka matematika atau berhitung, satu suka membaca, menulis, menggambar dan lain sebagainya. Saya juga di sini masih belajar ya Bapak Ibu ya, belajar masih banyak belajar. Pengalaman saya mengajar juga masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan. Ya, demikian pemaparan dari saya diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di UPTD SD Negeri 1 Mekar Gading. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.